Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Hadijah Binti Putri dengan NIM 240111348 dari Ilmu Pemerintahan kelas B. Nah, kali ini saya akan melakukan kunjungan ke Museum Sang Wira Utama Kota Pekanbaru. Di sini saya akan mereview barang-barang peninggalan sejarah Melayu Riau. Nah, teman-teman semuanya pasti pada pengen tahu kan apa saja yang ada di dalamnya? Yuk ikutin saya. Jadi, sejarah berdirinya Museum Sang Wira Utama Kota Pekanbaru ini, awalnya museum ini dahulu dikenal dengan nama Museum Tinggi Provinsi Riau dan didirikan pada tanggal 9 Januari 1991 dan diresmikan pada tanggal 9 Juli 1994 oleh Kementerian Kebudayaan Indonesia. Untuk nama Sang Wira Utama itu sendiri diambil dari nama seorang raja yang pernah berkuasa di Pulau Bintang. Baiklah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada beberapa gambar Istana Rajo Kotorajo, yang dimana istana ini berdiri pada tahun 1826. Yang sebagaimana istana ini berfungsi sebagai yang pertama sebagai pusat pemerintahan kerajaan, yang kedua sebagai tempat kediaman raja, yang ketiga sebagai tempat pertemuan raja dan para pembesar kerajaan serta tamu-tamu kerajaan, dan yang terakhir yaitu sebagai penobatan raja. Selanjutnya di sini ada peninggalan sejarah yang bernama soluk. Soluk ini berbahan dari emas. Fungsinya yaitu penutupan kepala untuk pembuka adat dari Kuantan Singini. Di sini ada peninggalan sejarah manusia. Ini beratnya sekitar 1 ton. Jadi ini awalnya dia kayu yang berbentuk siput yang tanpa dipahat atau tertutup yang ditemukan di Kecamatan 12 Kota Kampung. Baiklah, di samping saya ini ada berbagai macam bentuk replika tengkorak. Yang pertama, itu ada replika tengkorak Homo erectus. Fosil ini merupakan fragmen tengkorak bagian belakang dengan bentuk lonjong dengan tulang yang tebal. Terdapat bagian menonjol tajam yang menunjukkan ciri dari tengkorak Homo erectus. Yang kedua, ada replika fosil tengkorak. Fosil tengkorak manusia tipe Homo erectus yang ditemukan di situs Sambung Macan 4, Sragen, Jawa Tengah. Yang ketiga, ada replika fosil tengkorak. Fosil tengkorak Homo erectus yang ditemukan di situs Sambungan Macan di tepian Sungai Bengawan, Solo pada 1973. Selanjutnya, yang keempat ada replika tengkorak Homo erectus. Fosil tengkorak Homo erectus ditemukan di Sangiran pada tahun 1979. Fosil ini ditemukan pada formasi Pucangan. Yang terakhir ada replika tengkorak manusia. Fosil ini tempurung kepala Homo erectus yang ditemukan di situs Pujung, Sangiran, Jawa Tengah. Fosil ini ditemukan pada lapisan formasi Kabuh yang berumur 800 juta sampai 700 juta tahun yang lalu. Itulah berbagai macam replika tengkorak yang ada di Provinsi Riau. Selanjutnya ada pakaian pengantin. Pakaian pengantin yang berasal dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ini, warnanya biasanya dominan pada masyarakat Melayu Riau seperti kuning keemasan, hijau lumut, dan merah darah biru. Warna-warna tersebut telah diresmikan atau diwariskan secara turun-temurun sejak nenek moyang masyarakat Melayu berada di bumi Lancang Kuning. Nah, di sini ada pakaian pengantin yang berasal dari Kota Pekanbaru dengan warna hijau lumut yang melambangkan kesuburan dan kesetiaan serta ketaatan pada ajaran agama.
Selanjutnya, di sini ada pakaian pengantin yang berasal dari Kabupaten Indragiri dulu, yang berwarna merah darah biru, yang melambangkan kepahlawanan, keberanian, serta patuh dan setia pada raja dan masyarakat. Terakhir, ini ada pakaian pengantin yang berasal dari Siak Singapura yang berwarna kuning keemasan yang melambangkan otoritas, kemegahan, dan juga kebesaran. Jadi penawar seakan di dunia tiada yang lainnya. Ini merupakan salah satu tokoh yang berasal dari Provinsi Riau, yaitu Denos Effendi. Denos Effendi lahir pada tanggal 9 November 1936 di Dusun Tanjung Malim, Desa Kuala Pandu, Pelelawan. Bapaknya bernama Tuku Sarifah Azama. Denos Effendi ini merupakan budayawan, pakar, dan narasumber budaya Melayu, khususnya Riau maupun Asia Tenggara pada umumnya. Jabatan yang pernah dipegangnya antara lain yaitu Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Riau pada tahun 2000 sampai tahun 2005. Selanjutnya di sini ada Masjid Raya Sultan Riau atau yang dikenal dengan sebutan Masjid Penyengat. Masjid ini dibangun oleh Pertuan Muda Raja Abdul Rahman pada tahun 1832. Lokasinya di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, 2 km dari Tanjung Pinang. Ciri khas dari Masjid Penyengat ini sendiri yang pertama mempunyai 17 buah menara dengan kubah sebagai perlambangan 17 rakaat salat sehari semalam. Yang kedua memakai putih telur sebagai campuran bahan perekap, dan yang terakhir yaitu terdapat membar yang berukir. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat musik yang ada di Riau, yaitu calempong. Calempong ini terbuat dari logam. Calempong berfungsi sebagai alat musik pada saat upacara di desa dan acara perkawinan. Calempong ini terdiri dari 6 buah yang disusun pada sebuah kotak terukir yang terbuat dari kayu. Nah, di sini terdapat miniatur rumah Melayu, tempo dulu dan model rumah Melayu yang berbeda-beda di setiap kabupaten. Rumah Melayu Riau memiliki ciri khas yakni rumah panggung, yang artinya masyarakat Riau dahulu bermukim di tepian Sungai Siak. Konsep rumah panggung ini bertujuan untuk menghindari bencana air, banjir, dan hewan buas. Masyarakat yang tinggal di pesisir akan menemukan permainan yang berorientasi ke lautan yang di pedalaman dengan alam lingkungannya. Permainan rakyat ini berdasarkan sifatnya menjadi 3, yaitu pertama ilmu kompetisi, yang kedua hiburan, dan yang ketiga mendidik. Permainan rakyat pada umumnya dimainkan oleh anak perempuan maupun anak laki-laki pada pagi maupun sore, bahkan malam hari selesai salat maghrib menuju salat isya. Di sini ada permainan rakyat gasing. Gasing ini menggunakan buah barangan jantan yang permainannya hampir sama dengan gasing. Maka buah barangan ini disebut juga dengan nama gasing. Selanjutnya ada permainan bengkek. Permainan bengkek ini mempergunakan buah bengkek sebagai alat permainannya. Pada umumnya permainan bengkek ini dimainkan oleh anak-anak di halaman rumah. Ada 2 cara permainan buah bengkek. Yang pertama yaitu cara ucap dan pangkah. Selanjutnya ada tradisi masyarakat Melayu Riau yaitu Pacu Jalur. Pacu Jalur merupakan tradisi budaya masyarakat Riau Kuantan, yaitu sejenis perlombaan perahu dayung tradisional di Kabupaten Kuantan Sengingi. Tradisi Pacu Jalur ini diselenggarakan 1 tahun sekali setelah berlangsung lebih dari 100 tahun dilombakan di kampung-kampung sepanjang Sungai Kuantan. Dapatnya yaitu kotak Pekanbaru. Yang kedua ada topeng apek sampan kotak berasal dari Kepulauan Riau.